masuk ke soal fisika ya. Di sini diketahui suatu data sebagai berikut. Berapakah potensial listrik pada percobaan di atas? Jadi di sini sudah ada beberapa muatan listrik ya. Kemudian yang ditanya adalah potensial listrik totalnya berarti ya. Di sini B itu ini 2 kali 10 pangkat min 8, C 1,5 kali 10 pangkat min 8 kolom ya, ini kolom, berada pada jarak dengan A itu 25 cm dan B itu 25 cm. Jadi yang ditanya adalah muatan listrik, potensial listrik totalnya ya. Di sini kita berarti perlu mencari muatan listrik totalnya itu dari V CA ditambah V BA ya, dari B ke A. Jadi kita cari dulu V C yang CA nya ya, rumusnya K dikali muatan listrik si CA ini per jaraknya ya. Nah kemudian kita masukkan K ini ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan listrik C ke A itu ada 1,5 kali 10 pangkat min 8 per jaraknya ini 25 cm diubah ke dalam meter, yaitu 25 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi ini dapatnya adalah 9 kali 1,5 itu 13,5 dibagi dengan 0,5 dibagi dengan 25 ya, sorry, dibagi dengan 25. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 ini ditambah dengan 10 pangkat min 8, dapatnya 10 ya. Kemudian 10 pangkat min 2 ini dinaikkan ke atas, jadinya 10 pangkat 2 ya. Total hasilnya adalah 540 ya. Kemudian ditanya VBA ya, rumusnya sama, K muatan BA B ke A per R. K itu 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q nya itu 2 kali 10 pangkat min 8 per R nya 25 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini hasilnya adalah 9 kali 2 dibagi 25 itu 72. Ini sama ya pangkatnya, 10 pangkat 1 ditambah ini naik ke atas 10 pangkat 2 ya. Jadinya ini ada salah sedikit, ini ada 10 pangkat min 2 lagi di sini ya, karena hasil dari pembagian ini menghasilkan 0, sekian itu 10 pangkat min 2. Ini juga ada 10 pangkat min 2 nya ya, nanti makanya dapatnya 720 ya. Kemudian yang ditanya adalah total, ini tinggal ditambahkan saja. V sama dengan 540 ditambah dengan 720. Oke ya. Baik, soal selanjutnya. Di sini diketahui dua buah benda memiliki massa yang berbeda. Massa benda kedua bermassa 2m1. Benda pertama memiliki tinggi H diletakkan di atas meja, yang meja tersebut memiliki ketinggian setengah H dari lantai. Sedangkan benda kedua memiliki tinggi 2H diletakkan di atas meja, yang meja tersebut memiliki ketinggian 3/4 H dari lantai. Berapakah perbandingan energi potensial benda pertama dan kedua? Jadi di sini ada dua buah benda ya. Jadi kita buat dulu benda pertama. Kemudian di sini ada
benda kedua, itu benda pertama itu punya M sama dengan M, kemudian H benda pertama yaitu H ya, kemudian ketinggian dari lantainya itu dari titik acuan ya, acuannya itu dari lantai ke meja itu setengah H, kemudian benda kedua itu 2 dari M1, kemudian H bendanya itu berapa tadi? H bendanya itu adalah 2H ya, 2H. Kemudian dari lantai itu bendanya diletakkan dari lantai ke meja itu ada 3/4H ya. Yang ditanya adalah energi potensial pertama jika dibandingkan dengan energi potensial kedua ya. Jadi kita cari berarti EP1 per EP2 ya. Energi potensial 1 dibandingkan dengan energi potensial kedua sama dengan, jadi ini massa mg. Nah, ini dia ya. Jadi di sini ada dua ketinggian, ada ketinggian benda dan ada ketinggian benda dari lantai. Pada energi potensial, ketinggian yang diperhitungkan itu adalah ketinggian benda dari titik acuan ya. Titik acuannya ini mana? Lantai ya. Nah, jadi yang dari lantai ini yang kita lihat ketinggiannya, karena titik acuannya itu lantai. Jadi ketinggian benda itu tidak dilihat kalau itu dalam energi potensial. Jadi mg H dari titik acuan yaitu setengah H titik acuan yang pertama, kemudian yang kedua itu M-nya itu ada 2M ya, G tetap G, kemudian ketinggian dari titik acuan itu 3/4H ya. Kemudian ini ada yang bisa dicoret ya. Jadi sisanya adalah berapa ini? Jadi 1/2/6/4 ya. 1/2/6/4. Nah, jadi yang atas dikali dengan atas, yang bawah dikali dengan yang tengah dikali dengan yang tengah ya. Jadi yang atas sama bawah ini dikali diletakkan ke paling atas yaitu 4, 2 kali 6 itu diletakkan di bagian bawah itu 12. Berarti jika dikecilkan sama-sama dibagi 4 ini 1/3 ya, perbandingan EP1 dengan EP2 berarti 1/3. Baik, soal selanjutnya, sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 1,2 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di suatu titik yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 5 cm. Ya, jadi ini yang ditanya adalah besar induksi magnetik ya. Jadi yang ditanya adalah B. Diketahui sini ada arus dan jarak ya. Kita menggunakan rumus μ0 dikali arus per 2pi dikali jarak ya. μ0-nya ini di soal ini pada esai di soal P3K itu μ0 itu tidak perlu dimasukkan. Jadi μ0-nya tetap μ0 di situ. Jadi jawaban choice-nya itu ditentukan tetap μ0. Jadi tidak perlu kita uraikan ya. Jadi di sini kita masukkan arusnya saja 1,2 dikali μ0. Nah, 2pi-nya juga tetap ya. 2pi, R-nya 5 cm diubah ke meter, jadinya 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, kemudian ini 1,2 di bawahnya ada 2 kali 5 ini 10,
10 dikali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 1. 1,2 dibagi 10 pangkat 1,2 mu 0 dibagi 10 pangkat min 1 pi. Ya, jadi hasilnya 10 pangkat min 1 ini dibawa ke atas ya. Dapatnya itu 12 mu 0 per pi. Oke. Jawabannya. Baik, soal selanjutnya, berapakah kenaikan suhu yang terjadi pada suatu zat yang memiliki massa 10 kg dan kalor sebesar 4000 kJ? Diketahui kalor jenis 80 kg per joule derajat Celcius. Jadi diketahui massa yaitu M, kalor itu Q, dan kalor jenis C. Jadi yang ditanya adalah kenaikan suhu ya, delta T-nya berapa. Jadi rumusnya Q sama dengan MC kali delta T. Delta T sama dengan Q per M dikali C. Jadi Q-nya ada 4000 kJ per massanya itu 10 kilo, kemudian dikali 80 ya. Hasilnya adalah berapa? 5 derajat Celcius. Ya, soal selanjutnya ya, diketahui suatu benda memiliki posisi min T kuadrat tambah 4T kurang 12. Berapakah percepatan benda tersebut? Jadi, diketahui posisi, yang ditanya adalah percepatan. Kalau seperti ini, itu artinya ini adalah turunan ya. Jadi, turunan dari turunan dari posisi itu akan menghasilkan V ya. Jadi turunan dari V itu akan menghasilkan A gitu. Jadi untuk menghasilkan A itu harus ada 2 kali turunan ya. Sedangkan rumus turunan itu adalah AX N sama dengan A dikali N X N kurang 1 ya. Jadi kita cari dulu turunan dari posisinya. Jadi dr per dt sama dengan min T kuadrat tambah 4T kurang 12 per dt sama dengan, berarti 2 ini dikali ke depan sini ya, jadinya 2T dan 2 ini dikurang 1, jadinya itu min 2T pangkat 1. Nah, ini sama juga pangkat 1 di sini dikali ke depan sini 4. Jadi pangkat 1 di sini dikurang dengan 1 ya. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi sudah tidak ada T lagi, jadi tambah 4 saja. Sedangkan ini hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya min 2T tambah 4. Nah, sudah dapat V-nya, diturunkan lagi agar mendapatkan A. Jadi turunan dari V itu akan menghasilkan percepatan. Jadi min 2T tambah 4 per dt sama dengan 2 ya. Jadi pangkat 1 di sini dikali 2 ke depan itu 2. Min 2 ya. Dikali min 2 itu min 2. Jadi pangkat T nya pangkat 1 dikurang 1, hasilnya 0. Jadi T-nya sudah T-nya sudah tidak ada ya. Sedangkan di sini memang akan menghasilkan 0 ya. Jadi satuannya meter per second kuadrat. Jadi A-nya itu min 2 ya. Nah, kemudian ada soal tentang pasang surut air laut ya. Pernyataan yang benar mengenai pasang surut air laut adalah, jadi nanti choice-nya itu akan memberikan beberapa fakta tentang pasang surut air lautnya, yang mana yang paling tepat yang harus kita pilih. Jadi di sini kita bahas saja secara ya, yaitu pasang surut air laut itu yang disebabkan oleh rotasi bumi ya. Jadi rotasi itu menyebabkan terjadinya pasang surut ya, dan pasang surut ini itu berlangsung selama 6 jam ya. Jadi dalam
sehari bisa 2 kali terjadi pasang surut. Jadi sehari itu bisa 2 kali terjadi pasang surut. Kemudian dalam sebulan itu ada terjadi 2 jenis pasang. Ya, dalam satu bulan terjadi 2 jenis pasang. Ya, ada pasang purnama dan ada pasang perbani ya. Jadi ada pasang purnama kemudian perbani. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan pasang purnama ya? Jadi kalau pasang purnama itu, jadi pasang purnama itu misalnya di sini matahari ya, di sini matahari, kemudian di sini bumi, ya kan? Di sini itu bulan, atau bulannya bisa di sini ya. Ini bulan opsi 1 atau bulannya opsi yang kedua ya. Jadi ini bisa bulan baru, bisa bulan full ya. Jadi kalau dalam hal seperti ini, maka gravitasi yang tertarik itu seperti ini ya. Jadi akan menarik sedikit. Jadi pada bagian ini itu air laut akan lebih tinggi. Kalau pada bagian ini air laut akan lebih rendah gitu. Karena ditarik sedikit oleh gravitasi bulan ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya pasang. Ini kalau pasang purnama ya. Kemudian dia pasang purnama ini bisa bulan baru atau full moon ya. Kemudian ada juga pasang perbani ya, pasang perbani. Nah, kalau pasang perbani itu letak mataharinya itu di sini. Nah, letak bumi, ini bumi, aduh kurang bulat ya. Ini buminya, dan bulannya itu di sini ya, di sini ya. Nah, jadi gaya tariknya itu seperti ini ya, kurang lebih kan air lautnya lebih ketarik ke bagian bulan ini dan bagian bulan di bawah. Nah, ini akan membuat bulan itu 1/4 ya, bulan itu 1/4 terlihatnya begitu. Jadi makanya dikatakan pasang perbani. Soal selanjutnya, diketahui suatu gaya F memiliki 2i kurang 3j ya pada posisi R, yaitu 2i kurang 4j. Berapakah usaha yang dilakukan pada gaya tersebut? Ya, jadi usaha ya yang ditanya. Usaha itu adalah W. W itu memiliki rumus F dikali R ya, atau kadang-kadang F dikali S. Jadi F-nya itu 2i kurang 3j, kemudian R-nya 2i kurang 4j. Nah, ini bisa kita kali saja, yaitu F-nya itu ada I, ini juga ada I, berarti ini dikali dengan ini, dan ini dikali dengan ini ya. Jadi 2 dikali 2, 4, kemudian 3 dikali 4 itu min 12, min 3 kali 4 plus 12 ya. Jadi 4 tambah 12 itu 16, jadi satuannya itu joule. Jadi 16 joule ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, peristiwa di bawah ini yang memiliki energi potensial adalah.
nanti di cosnya itu ada diberikan beberapa contoh peristiwa ya, tentang benda itu mau diletakkan di mana begitu. Nah, jadi di sini yang intinya itu adalah setiap benda yang memiliki ketinggian, dia memiliki energi potensial. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi contohnya itu seperti bunga yang digantung ya, bunga yang digantung, kemudian seperti buah di atas pohon, kemudian seperti kucing di atas genteng ya. Jadi setiap benda yang letaknya itu memiliki ketinggian, dia itu akan memiliki energi potensial tertentu seperti itu. Ya, kemudian salah satu penyebab terjadinya rotasi bumi. Ya, nanti ada beberapa choice-nya itu adalah penyebab terjadinya rotasi bumi ya. Jadi kita bahas aja apa saja penyebab rotasi bumi. Jadi yang pertama itu adalah rotasi bumi itu seperti kita ketahui ya, itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ya. Yang kedua itu rotasi bumi menyebabkan terjadinya perbedaan waktu misalnya di Indonesia itu kan ada perbedaan waktu ya di berbagai daerah, itu ada WIB, ada WITA, kemudian WIT dulu ya, ada WIT, ada WITA ya. Nah, itu disebabkan oleh rotasi. Kemudian adalah seperti gerak semu harian matahari ya, gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah seperti matahari yang mengelilingi bumi, padahal kan sebaliknya ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pembelokan arah arus laut. Arus laut ya. Ya, seperti di kutub selatan misalnya itu arah arus lautnya itu searah jarum jam gitu. Kemudian kelima itu perbedaan gravitasi bumi. Perbedaan gravitasi bumi ya. Kemudian jadi kalau secara teori itu gravitasi kutub itu lebih besar karena memiliki ketebalan yang di kutub itu sedikit lebih kecil ya. Jadi menyebabkan gravitasinya itu lebih besar. Kemudian ada lagi yaitu medan magnet bumi ya. Medan magnet bumi yang seperti daerah kutub itu akan menyebabkan terjadinya aurora ya. Menyebabkan terjadinya aurora. Kemudian yang ketujuh itu kita seperti kadang-kadang itu jet lag ya, kalau habis naik pesawat gitu, atau naik pesawat ketika naik pesawat gitu ya. Kemudian yang ke-8 itu bisa saja itu
berfungsinya satelit bumi. Berfungsinya satelit bumi ya. Nah, ini adalah beberapa penyebab rotasi bumi yang perlu kita ketahui. Jadi kalau nanti ada salah satu, berarti itu jawabannya. Soal selanjutnya yaitu pernyataan berikut yang benar mengenai gerhana matahari adalah. Jadi kita perlu ketahui beberapa fakta tentang gerhana matahari ya. Nah, jadi gerhana matahari itu terjadi jika posisi matahari ini bulan ya, ini bulan, ini bumi ya. Misalnya ya, ini bumi. Nah, ini akan pada suatu garis lurus itu akan menyebabkan gerhana matahari total. Ya, jika posisinya seperti ini pada garis lurus itu akan menyebabkan gerhana matahari total. Nah, pertanyaannya apakah gerhana matahari itu bisa dilihat di seluruh wilayah? Nah, jadi gerhana matahari itu hanya bisa dilihat pada gerhana matahari itu hanya bisa dilihat pada wilayah lintasan gerhana ya. Jadi kalau ada wilayah yang tidak terkena lintasannya berarti ya tidak terlihat gitu. Misalnya ini bumi ya, ini bumi. Nah, ini misalnya itu adalah wilayah lintasan gerhana misalnya kan. Nah, berarti hanya wilayah daerah ini aja yang nampak gitu. Misalnya ini wilayah lintasan gerhana misalnya. Nah, berarti wilayah di luar sini itu tidak tampak gerhana matahari. Jadi orang yang di wilayah sini itu tidak bisa melihat gerhana matahari secara langsung. Jadi yang bisa melihat secara langsung adalah wilayah sebelah sini. Tetapi kan wilayah sebelah sini pun itu tidak semuanya itu bisa melihat gerhana matahari total. Tetapi bisa tetap melihat gerhana matahari dengan posisi yang berbeda-beda gitu ya. Karena kebanyakan itu paling lama itu terjadi gerhana matahari itu biasanya 7 menit ya. Paling lama gerhana matahari itu 7 menit. Nah, jadi kan ketika lintasan ini dilalui itu kadang-kadang udah lewat 7 menit, berarti ya nggak dapat lagi gitu wilayah kondisi gerhana matahari yang benar-benar tepat total itu mungkin tidak terlihat sepenuhnya, tidak terlihat lagi gitu, bisa gerhana mataharinya udah tinggal sebagian atau sejenisnya